Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 2B dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan lingkungan guna untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Kita mulai saja presentasinya. Di sini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian kesehatan lingkungan, yang kedua ada syarat-syarat kesehatan yang sehat, yang ketiga ada cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan, yang keempat ada tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan, dan yang terakhir ada ruang lingkup kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk, di mana lingkungan yang sehat akan dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kematian bayi pada suatu daerah disebabkan oleh faktor perilaku atau perilaku perawatan pada saat hamil dan perawatan bayi, serta perilaku kesehatan lingkungan dan faktor kesehatan lingkungan. Yang pertama ada pengertian kesehatan lingkungan. Pengertian kesehatan menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Adapun 3 pengertian yang dikemukakan para ahli tentang kesehatan lingkungan, masing-masing pengertian lahir dalam upaya memecahkan masalah kesehatan sesuai zaman dan kebutuhannya. Ketiga pengertian tersebut adalah: yang pertama ada pengertian kesehatan lingkungan sebagai suatu upaya dikemukakan oleh P. Halton tahun 1971. Purdon menyatakan bahwa kesehatan lingkungan merupakan bagian dari dasar-dasar kesehatan bagi masyarakat modern. Kesehatan dasar kesehatan bagi masyarakat modern. Kesehatan lingkungan adalah aspek kesehatan masyarakat yang meliputi semua aspek kesehatan manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada tingkat yang setinggi-tingginya dengan jalan memodifikasi faktor sosial, faktor fisik, lingkungan, sifat-sifat, dan kelakuan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua ada pengertian kesehatan lingkungan sebagai kondisi dikemukakan oleh Organisasi Kesehatan Se-Indonesia atau World Health Organization atau WHO. Menyatakan environment health refers to ecological balance that must exist between man and his environment in order to ensure his well-being. Kesehatan lingkungan merupakan terwujudnya keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungan harus ada agar masyarakat menjadi sehat dan sejahtera. Yang ketiga ada kesehatan lingkungan adalah ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan lingkungan dan manusia. Ilmu dan seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dicapai kondisi yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, dan terhindar dari gangguan penyakit. Selanjutnya ada syarat-syarat lingkungan yang sehat. Yang pertama ada keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius sehingga bakteri yang ada di dalam air tersebut akan mati. Yang kedua ada keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat CO2 atau zat karbon dioksida. Yang ketiga ada keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat logam berat. Yang terakhir ada suara atau kebisingan, yaitu kediaman
yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengar manusia. Selanjutnya, adapun cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan, yaitu ada 4. Yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, ada mengolah tanah sebagai mestinya. Yang terakhir, ada menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Yang selanjutnya, ada tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, mengurangi pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita juga ikut serta mengurangi pemasaran global karbon, zat O2 atau oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan dan zat tidak langsung zat CO2 atau karbon yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang ini terhisap oleh tumbuhan dan secara langsung zat O2 yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati oleh manusia tersebut untuk bernapas. Yang kedua ada menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah-sampah. Sampah adalah musuh kebersihan yang paling utama. Sampah dapat dibersihkan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik di dalam tanah, maka sampah organik dapat dibersihkan dengan mengubur dalam sampah organik tersebut. Contoh dari sampah organik ada daun-daun tumbuhan, ada ranting-ranting tumbuhan, dan ada akar-akar tumbuhan. Yang kedua, membersihkan sampah non-organik. Apa itu sampah organik? Sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat hancur atau dimakan oleh zat organik dengan sendirinya. Maka sampah non-organik dapat dibersihkan dengan membakar sampah tersebut dan lalu membuangnya. Selanjutnya, ruang lingkup kesehatan lingkungan. Kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang esensial di samping masalah perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Menurut WHO atau World Health Organization, ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan, diantaranya yang pertama ada penyediaan air minum, yang kedua ada pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, yang ketiga ada pembuangan sampah padat, yang keempat ada pengendalian faktor, yang kelima ada pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, yang keenam ada higien makanan termasuk higien susu, yang ketujuh ada pengendalian pencemaran udara, yang kedelapan ada pengendalian radiasi, yang kesembilan ada kesehatan kerja, yang ke-10 ada pengendalian kebisingan, yang ke-11 ada perumahan dan pemukiman, yang ke-12 ada aspek casing dan transportasi udara, yang ke-13 ada perencanaan daerah dan perkotaan, yang ke-14 ada pencegahan kecelakaan, yang ke-15 ada rekreasi umum dan pariwisata, yang ke-16 ada tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Yang terakhir ada tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Yang kedua, menurut Undang-Undang di Indonesia. Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup Kesling ada 8, yaitu yang pertama penyehatan air dan udara, yang kedua ada pengamanan limbah padat atau sampah, yang ketiga ada pengamanan limbah cair, yang keempat ada pengamanan limbah gas, yang kelima ada pengamanan radiasi, yang keenam ada pengamanan kebisingan, yang ketujuh ada pengamanan faktor penyakit, dan yang terakhir ada penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana.
Selanjutnya ada sasaran kesehatan lingkungan. Menurut pasal 22 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tempat umum, ada hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha lainnya. Yang kedua ada lingkungan, pemukiman, ada rumah tinggal, sarana asrama atau yang sejenisnya. Yang ketiga ada lingkungan kerja, yaitu ada perkantoran, kawasan industri, atau yang sejenisnya. Yang keempat ada angkutan umum, kendaraan darat, laut, dan udara. Yang kelima ada lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus, seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, rektor atau tempat yang bersifat khusus. Selanjutnya, adapun faktor-faktor kesehatan lingkungan. Lingkungan yang memiliki potensi dan daya dukung untuk menciptakan masyarakat yang terbesar dari segala macam penyakit. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik berupa biotik dan abiotik, di mana faktor tersebut berperan penting bagi masyarakat dalam memperhatikan di mana tempat tinggal mereka akan dibangun. Jika suatu rumah dibangun di pedesaan, sudah tentu disesuaikan dengan kondisi di pedesaan itu. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial berupa tingkah laku, kepandaian, adat istiadat, di mana faktor tersebut berperan dalam hubungan masyarakat dan lingkungannya. Misalnya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan gempa, maka rumah yang mereka bangun di kawasan tersebut harus dibuat dari bahan-bahan yang ringan namun kokoh. Yang terakhir ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi berupa pekerjaan, pendapatan, kemiskinan, di mana pada umumnya di lingkungan tersebut diduduki sebagian besar orang yang tidak mampu, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya di daerah pemukiman kumuh karena kondisi keuangan mereka tidak memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan baik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesehatan lingkungan yaitu bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologis. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.